Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar. Saya berasal dari kelas manajemen 1D. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ade Robit yang telah memberikan tugas kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas dalam bisnis. Bisnis itu apa sih? Aktivitas bisnis adalah salah satu jenis kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun beberapa orang yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang maupun jasa yang bertunjukkan dengan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan. Contohnya menjual mobil, bisnis cuci mobil, ternak, membuka toko, dan lain-lain. Siapa saja yang terlibat dalam bisnis? Satu, pemilik. Setiap bisnis dimulai dari suatu ide mengenai produk atau jasa yang diciptakan oleh suatu dan beberapa wirausaha. Para usahawan sangat penting bagi pengabdian bisnis. Baru karena dapat menciptakan produk sudah ada dalam konsumen. Banyak perusahaan tumbang karena menerbitkan saham-saham baru sehingga ada aliran dana yang masuk ke perusahaan. 2. Kreditor. Kreditor merupakan salah satu pihak yang memberikan pinjaman pendanaan ke perusahaan. 3. Karyawan. Karyawan dalam perusahaan meliputi karyawan operasional. Dalam karyawan posisi line of management. Keempat adalah pemasok. Peranan pemasok sangat penting bagi perusahaan. Bagi perusahaan manufaktur tersedia bahan baku memperlancarkan proses produksi, demikian juga sebaliknya. Kelima adalah pelanggan. Perusahaan tidak dapat bertahan hidup tanpa ada pelanggan. Loyalitas pelanggan akan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Untuk menarik konsumen, perusahaan harus menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan terjangkau harganya sehingga konsumen merasa puas. Sistem bisnis penting gak sih? Bisnis itu penting karena dengan bisnis kita dapat memenuhi kebutuhan dan membuka lapangan pekerjaan. Mengingat pentingnya bisnis lagi bagi kehidupan, maka bisnis tersebut harus dikelola secara profesional agar tujuan yang dibangun bisnis tersebut dapat tercapai. Mengelola bisnis secara profesional yaitu dengan menggunakan manajemen yang baik serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada organisasi atau perusahaan hingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Apa saja klarifikasi bisnis? Klarifikasi bisnis. Bisnis terdiri dari berbagai jenis dan sebagian hasilnya bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Salah satunya banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan kegiatan berdasarkan yang melakukan bisnis dalam penghasilan keuntungan. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari bahan baku atau komponen kemudian dijual dengan mendapatkan keuntungan. Contohnya manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil ataupun pipa. Jasa bisnis. Jasa bisnis adalah bisnis yang menghasilkan barang invariabel dan mendapatkan keuntungan dengan pengisian untuk layanan yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah konsultan dan fisiolog. Pengeceran dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Sebagai besar toko-toko dan perusahaan yang beroptimasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Bisnis informasi. Bisnis informasi adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan, kembalian,
Ultramitas adalah bisnis yang mengelompokkan jasa untuk publik seperti listrik dan air dan biasanya didanai oleh pemerintah. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan menjual karyawan dengan menjual, mengerjakan dan membangun seperti rumah dan bangunan. Bisnis transportasi adalah keuntungan bisnis yang membangun barang atau individu dari sebuah lokasi yang lain. Kreatinasi bisnis menyatui waktu produk dan keluarga dibutuhkan kekuatan mental yang sangat luar biasa. Perlu amunikasi keuntungan dan tidak mudah menyerah, selalu mengambil keuntungan dari kegagalan dan diakses, menutup setiap celah dan menyebabkan kegagalan. Memilih pasangan atau kesalahan karyawan dapat berakibat fatal. Harus pada negosiasi tergantung pada ukuran kemampuan keuangan saja. Terima kasih telah mempercayai saya yang telah membacakan dan